الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini kita mengulas tentang bagaimana penciptaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khalqan wa khuluqa. Ya, baik secara bentuk jasmani ya maupun akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mumpung kita masih dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita semakin mengenal beliau, semakin mencintai beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan, saya pernah bertanya pada bapak dari saudara saya, kata beliau, Hindun ibnu Abi Halah, ya, tentang sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badr atwala min al-marbu' wa aqsara min al-mushadhab azim al-hadmah rajul al-sha'ri إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفرة أزهر اللون واسع الجبين أزج الهواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى الإرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف
خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا زريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أتول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر ما لقي بالسلام. Ya. Panjang niki hadis niki para jamaah. Beliau ya disifatkan ya oleh sahabat beliau yang telah memperhatikan beliau bagaimana ya penciptaan beliau ya secara jasmani ya. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Wajahnya bercahaya bagaikan rembulan pada malam bulan purnama. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada orang yang rendah dan lebih rendah daripada orang yang tinggi. Artinya tidak terlalu tinggi ya, yang berlebihan, tidak juga pendek ya, terlalu pendek ya. Kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar ya, menunjukkan kekuatan pemikirannya ya, dan rambutnya bergelombang nggih. Jadi pembahasan kita pola kai nggih, pola kai ya. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua ya. Jadi cara bersisir beliau di tengah-tengah dibelah ya, ada yang ke kiri dan ke kanan nggih. Karena memang tebal dan biasa rambut orang Arab seperti itu, tebal. Jika tidak, hujung rambutnya tidak melebihi daripada ya apa namanya daun telinga beliau, ya, tidak melebihi daripada daun telinga. Jadi ya dalam riwayat ada yang mengatakan sampai bahunya. Ya, panjang sampai bahu, tapi menurut riwayat ini tidak melebihi daripada telinganya. Tebal tapi tidak melebihi daripada telinganya, ya. Kulitnya putih kemerahan. Nggih. Putih sa solah wana nggih. Den putih samaran toris niki janda. Ya. Monita jandet putih monita aja. Ya, dan pelungguh sami niki ja sawo matang bukan putih, ya. Beliau ya putih tapi bukan putih yang terlalu putih, ya. Putih kemerahan, ya. Dahinya luas, alisnya melengkung bagaikan dua bulan sabit yang terpisah. Ya. Jadi alisnya agak melengkung, ya. Kayak bulan sabit ya. Nggih. Kan bulan sabit saya nggih. Ya. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah ya. Nah, kalau beliau marah, walaupun beliau ini jarang marah ya. Sulit marah, cepat bagus ya. Biasanya kalau marah itu dalam hal agama misalnya, ada yang melanggar larangan Allah misalnya, ya beliau murka, ya. Kalau beliau sedang marah, kelihatan ada garis kemerah-merahan di antara kedua bulu mata alis beliau. Hidungnya mancung, nggih jelas wah, mun pesek-pesek aja, den salah haruan, nggih. Nggih. Ya, mancung ya, seperti orang Arab sekarang nih, ya. Di puncaknya ada cahaya yang memancar. Puncak hidungnya seperti bermengkilat, tidak ada cahaya. Hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya lebih mancung, ya. Janggutnya tebal,
kedua pipinya mulus, ya mulutnya lebar, lagunde sak lebar lewak nggih. Bukan lebar nggih. Ya, arti serasi dengan bentuk wajahnya. Nggih, lebar sesuai dengan bentuk wajahnya. Ya. Karena berbundar, muka beliau agak bundar. Ya. Giginya agak jarang teratur rapi. Ya, biasanya itu gigi yang paling bagus lah. Jadi ini anu lalo, tapi agak jarang ya, jarang. Ya. Tapi teratur rapi, ya. Ya. Sehingga kalau beliau senyum kalau beliau kebetulan kelihatan sampai giginya, kalau senyum seperti sinar keluar dari mulutnya. Ya. Bulu dadanya halus, ya. Biasa orang tegap, tengker tuh ada bulu dadanya, tapi halus, tidak tebal. Ya. Lehernya mulus dan putih, bagaikan perak. Bentuk tubuhnya sederhana, badannya berisi, berotot, ya, berisi, ya, perawakan dengan girang fitness. Tapi belum tidak pernah fitness, ya. Cuma memang asli, ya, tubuhnya berotot, ya. Perut dan dadanya sejajar, dadanya bidang, ya, dada beliau, ya, bidang, luas, ya. Jarak di antara kedua bahunya lebar dan tulang sendinya juga besar. Persendian-persendiannya besar, ya. Badannya yang tidak ditumbuhi bulu nampak bersih, bercahaya. Ya, kulit beliau niki putih, bersih, bercahaya. Ya. Darah benten ya. Alat tu kurang-kurang lah denara mana. Semuanya sempurna. Penciptaan beliau itu sepertinya sempurna. Ya. Seperti kata dalam apa namanya? Syair itu ya, Maulid itu khuliqta kama tasyau. Engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Bejak kayunan dan tepina solah ya. Kita jarak doang beridap kurang deh. Nggih. Ya, ada doang. Ya. Kadang-kadang kentau kenjawang lalu. Ya. Ya. Dari pangkal leher sampai ke pusat tumbuh bulu bagaikan satu garisan, ya. Jadi ya berbulu nikin, lagu seperti bergaris. Ya. Bulu dada beliau, ya. Kedua buah dadanya dan perutnya bersih dari bulu, ya. Ya, susun lah bahasa tidak nih. Buah dada kan susu kan. Ya, bersih tanpa ada bulu. Jadi tidak ada anak bulu. Ini aja separuh raja selapun berbulu dadan. Jang ketian-tian berbulu. Ya. Beliau jande. Cuma di tengah saja berbulu. Niki ja bersih. Kiri kanan bersih. Ya. Ya. Bahu dan dada bagian atas berbulu halus, ya. Kedua ruang tulang tangannya panjang, ya. Telapak tangannya lebar, ya, tengker luar biasa, okay. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal, jari-jarinya panjang, lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah sehingga air pun tidak menempel, ya. Jadi arah lengkokan, okay. Ya. Apabila baginda Rasulullah SAW berjalan, ya, diangkat kakinya dengan tegap. Baginda Rasulullah SAW melangkah tegap dan berjalan dengan sopan, ya, jalannya cepat, seakan-akan baginda Rasulullah SAW sedang menuruni, ya, tempat yang rendah. Marah dengan
nurunan niki, jurangan. Begitu beliau kalau jarang. Jadi dia marah itu aja. Loyo baru dengan patir. Ya. Apabila menoleh maka baginda Rasulullah SAW akan memalingkan seluruh badannya. Jadi indien cara saat marah itu, dia tempoh yang ini. Beliau kalau menoleh semua tubuhnya ikut. Ya. Pandangan matanya terarah ke bawah. Ya. Beliau lebih banyak memandang ke bumi daripada memandang ke atas. Ya. Hingga pandangan ke bumi lebih banyak daripada pandangan ke langit. Ya. Pandangannya penuh makna. Apabila ada sahabat berjalan, maka baginda Rasulullah SAW berjalan di belakangnya. Dan apabila berselisih, maka baginda SAW lebih dahulu memberi salam. Kalau beliau bertemu pada siapapun, beliau mesti mendahuluinya untuk mengucapkan salam. Ini sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu. Setiap berjumpa beliau duluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya kadang-kadang gengsi. Ya. Kita melihat diri kita lebih tua, gengsi untuk mengucapkan salam. Ya, kalau beliau enggak, selalu memulai salam duluan. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhinyan wa alaihi hulatun hamra faj'altu anzur ilaihi wa ila al-qamar falahu indi ahsanu minal qamar. Ya. Beliau Jabir bin Samurah menceritakan bahwa saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang terdapat bulan purnama terang tanpa awan. Waktu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Saya mengulang-ulang pandangan antara ke bulan dan ke Rasulullah. Ya. Saya membanding-bandingkan antara bulan purnama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Ya. Beliau lebih indah daripada bulan purnama. Ya. Sering kita mengumpamakan beliau kal badri, kal qamar lailatul badri, bagikan bulan purnama, tetapi beliau lebih indah daripada bulan purnama. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah ya rajul asy-sya'r. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seakan-akan terbentuk daripada perak dan rambutnya ikal bergelombang. Ya. Ini bentuk-bentuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ya urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijal shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aituhu bihi syabahan sahibukum yakni nafsah wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyah. Ya, telah diperlihatkan beliau ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau dulu ya Isra Mi'raj, beliau melihat Nabi Musa alaihissalam bagian seorang laki-laki dari suku Shanu'ah, ya suku Shanu'ah itu kabilah di Yaman. Ya. Kemudian saya lihat pula Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, ternyata orang yang pernah saya lihat dan mirip dengannya ialah Urwah ibnu Mas'ud. Ya, tidak pernah kita lihat bagaimana rupanya Urwah ibnu Mas'ud. Ya Allah alam, ya bertigagah ya.
Saya juga melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, maksudnya beliau sendiri. Jadi Nabi Ibrahim yang mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu Rasulullah jauh lebih gagah, ya. Wa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ard ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li, qala kana abyad malihan muqassada. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tiada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihatnya selain saya, ya, pada saat itu, ya. Ya, beliau terakhir yang hidup yang pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya beliau ditanyakan, jelaskan sifatnya kepada saya, gimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, kulitnya putih, orangnya tampan dan berperawakan sederhana, ya. Jadi menurut riwayat daripada Sa'id Al-Juwairi, ya. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja ath-thaniyatain idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini thanayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi kacip, ya, ya, yang agak renggang. Apabila baginda bercerita atau berbicara, kelihatan seperti cahaya memancar keluar dari celah kedua gigi beliau, ya. Ya Allah, berbebaya kegagah Rasulullah. Sehingga anda nak serioan dengan nina nane paleng. Paleng. Ya Allah. Lamun lai nina Mesir waktu serioan Nabi Yusuf, dia potong tangannya, dia iris tangannya, dan tidak sadar. Saking terpesonanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi seandainya mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tangannya yang dia iris, hatinya yang akan dia iris. Ya Allah, luar biasa. Dalam kancan pada, beliau manusia pilihan, ya. Beliau tercipta sekehendaknya beliau, ya. Sepertinya pesanan. Seperti pesanan, ya. Ya. Dari Anas bin Malik juga pernah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bit-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmarul laun idza masya yatakaffa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertubuh sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah, ya. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus, ya. Ya, pola kai, ya. Kulitnya putih kemerah-merahan, apabila berjalan baginda berjalan dengan cepat, ya. Jadi ini saya selo-selo leor-leor ndak. Ya. Dari Ibnu Azib radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain 'azim al-jummah ila syahmati udhunayhi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang berperawakan sederhana, bahunya bidang, rambutnya lebat hingga sampai kedua belah, ya, daun telinganya, ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian berwarna merah, tiada seorang pun yang saya lihat lebih tampan daripadanya, ya. Berembe-rembe kaya kegagah artis nanene denara gagahan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak kadang-kadang, ya, tidak tahu oleh anak kita, ya. Jadi sehingga mereka lebih mengidolakan artis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Makanya harus sering dibahas, harus sering dibuka supaya mereka kenal siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka mendengar tentang Rasulullah itu salah, ya. Banyak sekarang orang-orang yang ya non muslim, ya oknum non muslim yang kadang-kadang melecehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang ini yang sedang viral, ya. Perancis, ya. Perancis atau Perancis, ya. Dia yang membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina Rasulullah. Ya. Cuman sekarang ini negara-negara Islam sedikit yang berani dengan tegas, ya. Kalau zaman dahulu, ya, zaman khalifah, tidak ada yang berani. Langsung dikirimkan tentaranya, perang sudah, ya. Ya, sekarang sekedar kita memboikot, pemboikotan ekonomi, tidak mampu kita. Ya, pemimpin kita jarang yang tegas, ya. Hanya kadang-kadang suruh minta maaf, udah selesai. Ya, sehingga dengan tidak ada takutnya mereka untuk menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga itu orang non muslim, ya menjelek-jelekkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bahaya. Ya, dibuka ya HP-nya oleh anak-anak kita, ya. Itu yang dia dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dia baca, sehingga mereka akan mengira bahwa seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ini sengaja yang baca, mudah-mudahan ini juga ya bisa nanti didengar nih, kan langsung ini lewat internet, ya. Bila perlu nanti ya disebarkan, ya. Biar orang tahu, mengenal siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir. Ya, thathnul kaffain wal qadamain, dakhmur ra'si, dakhmul karadis, tawilul masrabah, idza masha yatakaffa takaffuan ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Telapak tangan dan kakinya tebal, dagingnya lembut, kepalanya besar, begitu juga tulang sendinya. Dari dada hingga ke pusatnya terdapat barisan bulu-bulu yang tipis. Apabila berjalan baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan tegap seakan-akan sedang menuruni tanah yang curam. Tidak pernah saya melihat seorang yang melebihi daripada kegagahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru sesama lakinya yang menyebut. Gimana dengan perempuan? Ya, Allah, beliau itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, itu secara penciptaan beliau. Kemudian bagaimana tentang tanda-tanda kenabian beliau juga, ya. Ya. Bagaimana bentuk khatam an-nubuwah, ya, stempel kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah besok kalau masih ada umur kita, ya, kita baca lagi supaya kita betul-betul mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah jelas di sini semua dijelaskan, ya. Bagaimana cara beliau bersisir, bagaimana, ya, uban beliau, ya, sampai beliau meninggal berapa ubannya, ya. Bagaimana bentuk rambut beliau, ya. Bagaimana beliau bercelak, semuanya ada dijelaskan, ya. Nah, itu mudah-mudahan jadi contoh bagi kita. Ya, yang bisa kita
kita contoh. Kalau secara bentuk tubuh jangan bisa kita. Ya, berbeda mula wahia bentuk kita nih. Wahia ruan kita aja. Ya, syukuri doang. Alhamdulillah. Ya, masih mending kita. Masih lengkap. Masih punya semua anggota tubuh. Ya, ada orang yang tidak punya kaki. Allahu Akbar. Ada yang tidak punya tangan. Besuap, nain, sin besuap. Ya, ada guru madrasah tidak punya tangan. Ya, dia menulis di papan pakai kaki. Ya, dia nara iman dengan. Dia nulis, dia jadi guru. Bagus tulisannya, padahal dia nulis pakai kaki. Ya. Salaman santri-santrinya ya kakinya yang disalami. Siruk kenain. Wah, itu luar biasa, ya. Ya. Walaupun dengan kekurangannya, kalau dia orang yang berjiwa besar, ya dicium kakinya. Ya Allah. Ya. Ternyata banyak ya orang yang ya lebih kurang tubuhnya daripada kita. Nah, makanya kita bersyukur, kita syukuri para jamaah kita ini masih lengkap. Ya, irung tadi manja pesek-pesek lagu masih hara. Ya, waalaikumsalam. Saya dan keluarga. Beliau nyumbang diniatkan untuk keluarganya. Mudah-mudahan keluarganya diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Keluarganya yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diluaskan di dalam kuburnya, ya. Dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadhil jinan bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ada ketuanan jemaah? Siapakah yang pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadah? Sedangkan ketika Nabi Adam masih di surga, beliau melihat tulisan syahadah di setiap atas pintu surga. Ya, jadi waktu diciptakan Nabi Adam, ya yang pertama kali dia lihat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jadi baru dimasukkan ruhnya ke dalam tubuhnya, ya dibuka matanya pertama kali, itu yang beliau lihat pertama kali. Ya. Ya, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi kalau di antara manusia ya Nabi Adam yang tercipta di atas muka bumi dalam bentuk jasad tubuh ini, ya. Ya, tapi kalau secara nur ya Nabi Muhammad, karena nur Muhammad sudah tercipta jauh sebelum ada dunia ini, sudah ada beliau. Makanya jangan heran Nabi Muhammad belum lahir, tetapi nama beliau sudah lebih dulu tertulis, ya. Kenapa? Karena memang beliau lebih dulu ada, ya. Itu ya. Ada lagi? Yang paling pertama merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama kali merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri. Beliau sendiri. Ya, mana dalilnya? Ya, di saat beliau ditanya tentang puasa beliau hari Senin, ya, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari kelahiran saya. Berarti beliau merayakan Maulid beliau dengan puasa. Jadi kalau ada orang mengatakan Maulid itu bid'ah, ya dia tidak mengerti apa itu Maulid berarti. Apa itu Maulid? Maulid itu kelahiran. Kita merayakan kelahiran beliau. Ya, hari kelahiran daripada baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, merayakan itu tidak terbatas. Ya, selama itu tidak dilarang, artinya tidak ada larangan jelas, ya, maka silahkan saja. Bisa maulid dengan puasa, bisa maulid dengan sholat, bisa maulid dengan salawat, bisa maulid dengan berzanji, bisa maulid dengan apalagi, dengan begibung, pengajian, apa-apa saya tahu, ya, karena kita menampakkan kebahagiaan, kesyukuran dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggih, kenapa aja terlalu sempit dia berpikir, terlalu sempit dalam mengambil kesimpulan. Ya, orang-orang yang tidak melakukan maulid, yang membid'ahkan perayaan maulid, itu terlalu sempit dalam berpikir. Ya, itu. Jadi, tapi mereka selalu mengatakan dirinya paling benar itu. Selalu mengatakan kita ini ahli bid'ah, kita ini adalah dolalah, ya, sesat, ya. Dan setiap sesat itu di neraka. Nah, itu kata mereka. Selalu menuduh kita seperti itu. Padahal mereka tidak mengerti apa itu maulid sebenarnya. Ya. Ada enggak larangan tentang maulid? Ya. Kalau mereka bertanya apa dalil maulid? Coba tanya dia, apa dalil dilarangannya maulid? Ada enggak larangan dengan tentang maulid itu? Ya. Tidak ada. Kalau dia mencari dalil maulid banyak. Enggak. Ada enggak pernah Rasulullah mengatakan jangan kau rayakan maulid saya? Ada hadisnya atau enggak? Ya, atau ayat suci Al-Quran mungkin. Ayo, suruh dia cari apa? Pasti enggak doang jadi dalil. Ya, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu dalalah, sesat. Setiap yang sesat itu di neraka. Enggak doang jadi dalil. Padahal ya, banyak yang menjelaskan secara umum tentang maulid. Contohnya tadi itu, ya, Rasulullah SAW ditanya, kenapa kau puasa hari Senin? Karena itu adalah hari kelahiranku. Berarti beliau melakukan puasa itu untuk apa? Iya, untuk mensyukuri kelahirannya. Berarti perayaan maulid itu adalah untuk mensyukuri. Ya. Selama yang kita gunakan untuk merayakan itu adalah hal-hal yang memang sudah dianjurkan oleh agama. Contoh, kita roah petek dulang, nih, kan roah niki. Ya, mana dalilnya yang namanya roah? Ya, banyak. Ya, wa'atimut ta'am, ya, silahkan berikan makan kepada orang lain. Ya. Atimit ta'am, ya, banyak sekali dalilnya. Ngaji, wah jelas saran ngaji niki kan suruh dah, majelis pengajian. Sekali tokoh oleh pengajian semakat sembahyang 1000 rakaat. Arak mampu sembahyang 1000 rakaat. Ya kan ngaji, pengajian maulid, ya kan ngaji, isinya ngaji. Ya, terpaku dengan istilah, tetapi dia tidak memandang apa yang dilakukan oleh orang di sana. Kecuali kalau orang merayakan maulid dengan konser goyang ngebor, konser goyang patah-patah, macam dan goyang lah nih. Memang ngone-ngone. Goyang sumur bor. Allah, nah, itu baru nggak boleh. Ya. Atau dia maulid dengan cara minum-minuman. ya
merubah rakaat salat. Sekarang karena ini kelahiran Rasulullah, kita salat zuhur pakai 8 rakaat misal. Ini namanya bid'ah. Bid'ah dhalalah. Ya. Kalau yang pekerjaan bagus-bagus ya, itu walaupun seandainya kita katakan bid'ah, tapi namanya bid'ah hasanah. Ya. Mereka itu tidak mengenal pembagian bid'ah. Ya. Hanya yang dia tahu semua bid'ah itu dhalalah. Tapi kalau kita pukul rata semua bid'ah itu dhalalah, maka yang terjadi adalah kesusahan yang luar biasa di dalam kita berkehidupan. Ya, karena banyak sekali hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan sepeda motor. Bid'ah hendah no. Iya. Haram jadi. Rasulullah tidak pernah pergi haji menggunakan pesawat terbang. Bid'ah hendah no. Ane selapun dolalah baik. Ya. Ane menu aja, ya. Banyak hal. Kalau dia masih membayar, itu kan bukan dalam hal ibadah. Kan haji itu ibadah. Ya, itu kan hanya sebagai transportasi. Yunin Malik beralasan mungkin. Ya. Ya, apa bedanya dengan yang lain yang kau anggap bid'ah, yang dolalah itu? Banyak hal. Itu kan hanya jalan kita untuk menampakkan kebahagiaan. Kenapa dipikirkan hanya sangat sempit sekali? Nah, itu banyak hal yang kita berbeda pemahaman dengan mereka. Ya. Seandainya sekedar perbedaan pemahaman tanpa mereka harus mengata-ngatakan kita di sana sini, ya, bahwa kita ini ahli neraka, mungkin tidak jadi masalah. Silakan saja dia tidak maulid, wah selesai. Jangan terlalu dia tuduh-tuduh orang, kita ini paling benar, dia. Nah, ini yang bahayanya. Ya, kalau kita sih tidak masalah, mereka tidak mau maulid ya silahkan. Nggih. Dan maulid ya silahkan, dan milih maulid aneh. Aneh ibadah kesalainan luan. Dah. Ya, tapi jangan usik-usik dan sampai menghina-hina, sampai mengatakan orang yang maulid itu akan di neraka. Ya Allah, seolah-olah dia jadi nenek, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang wasata, ya. Kita menghargai perbedaan, ya. Oke lah, dia tidak mau maulid, tidak apa-apa. Kita tidak akan apa-apakan mereka. Tapi yang kita permasalahkan itu karena dia menghina, ya, menghina orang-orang yang mau maulid. Nah, niki. Oke, makanya hati-hati pada jamaah, nggih. Hati-hati tempat pelunggu sami menyekolahkan bijajari Anda. Dendek aparan gengsi doang. Gengsi di sini sekolah hebat. Oh, di kota. Tapi tidak tahu pelunggu sami kadang-kadang di sana ada paham-paham yang sudah melenceng. Ya, paham-paham yang tidak sesuai dengan paham kita yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama salafus saleh. Sehingga apa yang terjadi? Ule-ule lemak lain pemahaman bijen deh. Kancasida. Ya, ngonek-ngonek silik delo ngaji si bijen mesa ada. Kah lo ngaji jokto dia ahli maulid, dia bid'ah. Wahabi. Ya orang Wahabi nu sande demen. Hati-hati angka, nggih. Beketuan julu embe. Apa sekolah anak jokte berembe. Nek lila-lila beketuan, nek serine sekolah anak dek gonjong dah, bukan itu maksudnya. Silakan boleh ke tempat lalu ketuan tang jolo. Ya, eksplor anak jokte berembe. Nah, nanti kita coba lihat. Ya, kalau dia silsilah keilmuannya ke Wahabi bahaya. Nggih. Yang kita kan tak tahu mana yang Wahabi mana yang tidak kan? Nggih, perlu pelungguh sami tanyakan. Nggih. Ya,
hati-hati ya. Nah, ampura ini disaksikan juga oleh banyak. Tidak apa-apa, silahkan untuk menjaga ya, karena mereka juga dengan gencar lewat YouTube, lewat apa, dia macam cara nggih. Ya. Yang paling menyakitkan juga munparan tuan guru melak doang nih ya. Tuan guru sademan maulid, tuan guru melak nih. Teman-teman lu mangan. Sekedar mangan jak balik betau. Jaga besuh. Nggih, saya melihat lalu mangan ya nggih. Ya, tapi apa yang kita itu kebersamaan dengan roa, saling memberi. Oh, banyak nilai-nilai di sana ya. Ya, yang harus kita pertahankan insyaallah. Nggih. Ada lagi Ustaz? Deman jam 6 nih kan 5 menit. Misalnya kita nikah di luar daerah, apakah sah pernikahan kita? Wali perempuan berkomunikasi dengan HP karena keadaan sederhana, tak ada duit buat program menikah dengan anaknya. Boleh nikah dengan wali hakim? Ya, kalau kita di luar daerah, Admerari, luar daerah, walinya jauh, komunikasi hanya lewat HP, ya, boleh enggak kita pakai wali hakim? Ya boleh. Kalau sudah jauh jaraknya boleh pakai wali hakim. Ya, ya siapa wali hakim? Ya yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang sekarang ini adalah KUA. Ya, baik itu kepala KUA ataukah penghulunya yang ditunjuk. Itu sudah wali hakim sudah. Enggih. Tapi di tempat yang luar negeri Ustaz, misal, dan kita juga tidak pakai surat resmi. Ada yang seperti itu ya. Ya wali tahkim pakai. Beda dia wali hakim dengan wali tahkim. Kalau wali tahkim itu kita yang menentukan, menunjuk orang yang kita anggap baik, ya dialah yang menikahkan nanti. Ya itu namanya wali tahkim. Nggih. Itu boleh bagi orang yang memang sudah darurat, tidak ada sana, tidak ada hakim. Karena kalau dia ke pemerintahnya misalnya di Saudi, tebau karena dia tidak punya surat-surat, dia masuk negara orang dengan cara ilegal misalnya. Ya, tapi sudah mau nikah ini, daripada akan terjadi perzinahan, ya. Ya, sehingga dengan terpaksa dia pakai wali tahkim. Ada kalanya boleh ya. Tapi itu kalau memang sudah tidak ada jalan ya. Masalah berkomunikasi dengan HP, ya kalau penyerahan dengan HP ini kalau pemerintah sih tidak membolehkan ya. Baik itu penyerahan wali lewat HP maupun talak lewat HP. Kalau pemerintah udah tidak mengesahkannya. Enggih. Ya. Kan tetapi sekarang menjadi permasalahan ya, sering terjadi wah tak bayi ti anak dengan. Wah tak ya roh nih, wah tak beli jangan macam. Enggih. Mau penyerahan dan bau nane ini ya berembe ananten nih wah kedung dengan ya. Maka ada jalan keluar menurut sebagian para ulama kita ya. Nah, ini ya terserahlah, boleh mau dipakai ya terserah, yang penting yang sudah sampaikan menurut sebagian para ulama dia membolehkan lewat HP, tetapi dengan syarat harus ada saksi dari kedua belah pihak yang ditelepon dengan yang menelpon. Ya, yang dari Lombok 2 orang dia saksikan. Yang ditelepon juga, yang di sana misalnya di Malaysia ada 2 orang di sana yang mendengarkan juga
penyerahan itu. Ya. Sehingga nanti tidak ada alasan bagi dia untuk mengatakan, ndek kuah bae kawin anakku deh. Ya. Ndek kuah bae. Nah, jangan sampai ada apa namanya? Di belakang hari terjadi, ya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia pernah menyerahkan wali. Nah, kalau sudah ada saksi, lah aku saksin lae dengah kayak bain. Di HP satu masih nggih tiang dah jadi saksi saleto. Nah, itu makanya harus ada dua saksi. Kan intinya sebenarnya kenapa tidak dibolehkan lewat HP, ya? Karena ada kemungkinan terjadinya penipuan itu sangat rentan dengan penipuan. Sehingga bagaimana sekarang supaya penipuan itu tidak terjadi? Ya berarti harus ada saksi. Ya begitu dia. Nggih. Ya itu ya terserah lah, nggih. Mau dipakai silahkan, tidak juga tidak jadi masalah, ya. Yang hanya menyampaikan, bukan pendapat saya, tapi ini ungkapan dari sebagian ulama yang sekarang ini, yang mau cari ungkapan ulama yang zaman dahulu yang tidak ada, karena dahulu tidak ada HP. Mau cari kitab Imam Syafi'i yang tidak ada. Di zaman Imam Syafi'i belum ada HP, nggih. Masih ada? Ya cukup pas jam 6, nggih. Alhamdulillah. Masih haru nih timbang ngonek pengajian. Karena jam 6. Nggih, kenapa? Karena memang subuh makin harun gati. Ya. Pengajian kita tadi kita mulai dari jam 5, 1 jam jadinya. Nggih. Ngonek ngaji lagu masih haru, nggih. Ya. Hasan arah harian jam 6. Nggih. Nggih, sekedar niki para jamaah kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun واغفر استر أنت أكرم من ستر, ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروت على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. المغضوب عليهم. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.